Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kirana Intantia Sanisa dari Prodi Farmasi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah sintesis obat mengenai sintesis metil salisilat. Metil salisilat sendiri ditemukan oleh seorang ahli kimia asal Prancis pada tahun 1843 yang mengisolasi dan mengidentifikasi minyak wintergreen dari spesies tanaman Gaultheria procumbens atau biasa disebut juga dengan tanaman tiberi atau American wintergreen yang diidentifikasi sebagai ester asam salisilat dan metanol. Metil salisilat sendiri juga dikenal sebagai 2-hidroksi benzoid asid metil ester, di mana metil salisilat merupakan turunan ester yang memiliki rumus molekul C8H8O3 yang merupakan obat golongan antiinflamasi non-steroid golongan salisilat. Nah, untuk penggunaannya, metil salisilat sendiri digunakan untuk menghilangkan rasa nyeri pada pinggang, panggul, dan rematik yang dapat dibuat dalam bentuk salep. Atau juga untuk formula keratolitik, antiplak untuk obat kumur, atau sebagai bahan perasa dan bahan pewangi pada pestisida golongan organofosfat. Nah, secara sintesis, metil salisilat dapat dibuat melalui reaksi esterifikasi. Nah, apa itu reaksi esterifikasi? Reaksi esterifikasi adalah reaksi pembentukan ester dengan reaksi langsung antara suatu karbosilat yaitu asam salisilat dengan suatu alkohol yaitu metanol. Nah, dibantu dengan suatu katalis asam sulfat sehingga membentuk suatu ester metil salisilat. Selanjutnya, bagaimana analisis retrosintesis dari senyawa metil salisilat? Metil salisilat sendiri merupakan senyawa ester yang terdiri dari di mana pada cincin aromatik fenol terdapat gugus ester. Nah, untuk retrosintesisnya sendiri pada senyawa metil salisilat ini menggunakan diskoneksi atau pemutusan ikatan. Di mana yang diputus yaitu ikatan C di sini. Ikatan C pada gugus karbonil dan atom O pada gugus ester. Sehingga yang sebelumnya atom C dan atom O berikatan, karena adanya diskoneksi, maka atom C pada gugus karbonil ini akan membentuk sinton positif atau bermuatan positif. Sedangkan atom O pada gugus ester ini akan membentuk sinton negatif. Kenapa C positif sedangkan O negatif? Itu karena atom O itu dalam struktur senyawa pada tabel periodik diketahui atom C ini lebih elektronegatif dibanding atom C. Jadi atom O menjadi sinton negatif, sedangkan atom C sinton positif. Nah, maka dari sinton positif ini yang bermuatan positif dapat diarahkan menjadi suatu gugus karbosilat dengan menambahkan OH. Gugus OH ini akan berikatan
gugus OH yang bermuatan negatif akan berikatan dengan C yang bermuatan positif pada gugus karbonil, sehingga akan membentuk senyawa asam salisilat. Nah, sedangkan yang sinton negatif ini akan membentuk senyawa metanol, di mana O yang bermuatan negatif akan berikatan dengan H yang bermuatan positif, sehingga akan membentuk suatu senyawa alkohol, yaitu metanol. Nah, dari analisis retrosintesis tadi, dapat diketahui bahwa untuk membuat suatu metil salisilat diperlukan beberapa bahan baku, yang diantaranya yang pertama adalah asam salisilat. Asam salisilat atau C7H6O3 merupakan serbuk ablur yang biasanya berbentuk jarum, berwarna putih, memiliki rasa agak manis, stabil di udara, dan tidak berbau. Nah, asam salisilat sendiri sukar larut dalam air dan benzen, mudah larut dalam etanol dan eter, larut dalam air mendidih, dan agak sukar larut dalam kloroform. Bahan yang selanjutnya yaitu metanol. Metanol atau CH3OH merupakan cairan tidak berwarna, jernih, dan berbau khas. Dapat larut dalam air dan membentuk cairan jernih tidak berwarna. Nah, selanjutnya adalah asam sulfat atau H2SO4 yang berperan sebagai katalis. Merupakan cairan jernih seperti minyak, tidak berwarna, dan memiliki bau yang sangat tajam dan bersifat korosif. Asam sulfat sendiri dapat bercampur dengan air dan etanol yang dapat menimbulkan panas. Selanjutnya adalah reaksi sintesis dari senyawa metil salisilat yang tadi menggunakan suatu reaksi esterifikasi. Nah, yang pertama adalah terjadinya protonasi gugus karboksil atau berpindahnya proton pada gugus karboksil. Gugus karboksil sendiri memiliki ikatan rangkap 2 dengan O. Nah, terjadi protonasi, maka salah satu ikatan rangkapnya akan berpindah dan membentuk ikatan tunggal. Nah, atom O yang berpindah dari gugus karboksil sendiri akan masuk ke dalam H, membentuk OH pada senyawa asam sulfat. Nah, selanjutnya adalah adisi alkohol dan transfer proton ke gugus karboksil. Gugus alkohol pada metanol ini akan masuk ke dalam gugus karboksil. Ini akan masuk ke dalam gugus karboksil yang tadi telah kehilangan salah satu protonnya akibat dari protonasi tadi, sehingga akan terjadi adisi alkohol atau disebut juga reaksi kondensasi, yaitu penggabungan antara asam salisilat dengan alkohol atau metanol. Nah, asam sulfat
Nah, karena terjadi adisi alkohol tadi, maka gugus H pada metanol ini akan diikat oleh asam sulfat. Asam sulfat. Asam sulfat dan akan diikat oleh asam sulfat. Kenapa? Karena pada asam sulfat sendiri telah kehilangan H-nya yang berpindah ke asam salisilat. Sehingga terjadinya transfer proton dari gugus alkohol ke gugus karboksil. Selanjutnya adalah deprotonasi dan eliminasi air. Nah, deprotonasi sendiri adalah proses menghilangkan atau melepaskan proton. Nah, tadi kan setelah penggabungan antara asam salisilat dan asam sulfat, atom C yang akan mengikat OH, atom C yang mengikat OH, ini akan melepaskan salah satu OH-nya, yang kemudian ini nanti akan membentuk air atau H2O. Nah, kemudian air sendiri ini akan dieliminasi sehingga nantinya akan terbentuk hanya metil salisilat. Nah, bagaimana metode sintesisnya? Nah, pembuatan metil salisilat ini didasari pada reaksi esterifikasi antara asam salisilat dengan metanol yang menggunakan suatu katalis yaitu asam sulfat. Nah, reaksi esterifikasi ini merupakan reaksi sederhana untuk membentuk suatu ester dari bahan yang mudah diperoleh. Nah, asam salisilat dan metanol sendiri merupakan bahan yang mudah diperoleh dan sudah tersedia. Kemudian reaksi esterifikasi ini bersifat reversibel, sehingga untuk memperoleh rendemen metil salisilat yang tinggi, keseimbangannya harus digeser ke arah metil salisilat dengan menggunakan alkohol secara berlebihan. Nah, metanol yang berlebih ini digunakan sebagai reaksi sekaligus sebagai pelarut. Nah, bagaimana prinsip kerja dari esterifikasi? Nah, proses esterifikasi ini dilakukan dengan pemanasan, biasanya menggunakan metode reflux, yang kemudian hasil reflux tadi akan dimurnikan dengan rotary evaporator. Nah, metanol harus dipisahkan secara keseluruhan karena metil salisilat larut dalam air. Nah, kemudian residu yang dihasilkan dari rotary evaporator nanti akan dicuci dengan aqueous dengan tujuan untuk memisahkan asam sulfat yang masih tersisa dari hasil reaksi. Yang kemudian setelah dicuci dengan larutan natrium bikarbonat untuk menetralkan metil salisilat. Karena natrium karbonat bersifat basah sehingga dapat bereaksi dengan asam yang masih tersisa pada metil salisilat. Yang terakhir, kemudian dilakukan penyarian dengan natrium sulfat anhidrat untuk menyerap air yang terdapat pada metil salisilat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.